الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di kajian ini. Dan malam hari ini kita akan masuk pokok keimanan yang kelima atau rukun iman yang kelima, yaitu al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Jadi salah satu pokok keimanan yang harus diimani oleh seorang muslim adalah beriman kepada hari akhir. Hari akhir disebut hari akhir karena dia adalah bagian terakhir dari fase kehidupan. Dia datang setelah kehidupan, setelah alam dunia, sehingga kemudian disebut dengan al-yaumul akhir, hari yang terakhir. Hari kiamat juga hari akhir juga memiliki banyak nama seperti yaumul qiyamah. Hari kiamat disebut yaumul qiyamah karena pada hari itu semua makhluk dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bangkit dari kubur-kubur mereka, berdiri dari kubur-kubur mereka, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir juga diberi nama dengan Yaumuddin atau hari pembalasan karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan para hambanya. Kebaikan dibalas dengan kebaikan dan keburukan dibalas dengan keburukan. Itu diantara nama-nama dari hari kiamat atau hari akhir. Dalam beriman kepada hari akhir ada beberapa hal yang harus kita imani. Yang pertama adalah al-imanu bi asyratis sa'ah, beriman kepada tanda-tandanya. Jadi hari akhir atau hari kiamat memiliki tanda-tanda, dan tanda-tanda ini harus diimani oleh kita. Karena hari kiamat itu didahului dengan tanda-tanda yang menunjukkan akan dekatnya hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqtarabatis sa'atu wa insaqqal qamar." Telah dekat hari kiamat dan terbelahlah bulan. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu tanda hari kiamat, yaitu insyiqaqu al-qamar, terbelahnya bulan, dan ini sudah terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha." Apakah tidak mereka perhatikan? Maka tidaklah mereka perhatikan kecuali hari kiamat yang akan datang secara tiba-tiba. Faqad jaa'a asyratuha, sungguh telah datang tanda-tandanya. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa as-sa'ah atau hari kiamat itu memiliki tanda-tanda. Memiliki tanda-tanda yang menunjukkan telah dekatnya kejadian dari hari kiamat tersebut. Qala al-Imam al-Baghawi rahimahullah, wa kanat bi'tsatun nabiy sallallahu alaihi wasallam min asyratis sa'ah.
Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya beliau mengatakan, dan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu tanda dari hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi, itu menunjukkan bahwa hari kiamat itu telah dekat. Wa qala ta'ala wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Dan tidakkah kamu tahu bahwasanya hari kiamat itu amatlah dekat. Jadi as-sa'ata qarib, hari kiamat itu apa? Dekat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Dan hal yanzuruna illa as-sa'ata, tidaklah mereka perhatikan kecuali hari kiamat yang mana dia datang secara tiba-tiba wa hum la yash'urun, sedangkan mereka tidak merasakannya. Jadi dia datang secara tiba-tiba tanpa mereka merasa. Waliqurbi wuqu'i yaumil qiyamati wa tahaqquqihi ja'alahu subhanahu kaghadin. Allah Subhanahu wa taala bahkan menamakan hari kiamat sebagai hari besok, hari esok, karena dekatnya hari kiamat tersebut dan kepastian bahwa hari itu ada. Allah Subhanahu wa taala menamakannya sebagai hari besok. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin." Dan hendaknya jiwa itu memperhatikan apa yang dia siapkan untuk hari besok. Dalam bahasa Arab, hari ini namanya al-yaum, kemarin namanya amsi, besok namanya ghadun. Nah, Allah Subhanahu wa taala menamakan hari kiamat sebagai ghad, yaumul ghad, hari besok. Ini menunjukkan bahwa hari kiamat itu sangat dekat waktu terjadinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin, dan hendaknya jiwa itu memperhatikan apa yang dia siapkan untuk hari besok, yakni hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sungguh mereka melihatnya itu jauh, yakni hari kiamat. Orang-orang kafir mereka melihatnya jauh, wa narahu qariba, dan kami melihatnya dekat. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya hari kiamat memiliki tanda-tanda dan dia amat dekat. Dia amat dekat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati waktu diutusnya beliau dengan hari kiamat dengan perkataannya, bu'ithu ana was-sa'atu kahatain. Aku diutus dan hari kiamat itu jaraknya seperti dua jari ini. Beliau memberikan isyarat dengan jari tengah dan jari telunjuk, yakni dekat. Jadi waktu diutusnya beliau dan hari kiamat itu seperti dua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah, dan keduanya sangat dekat. Yakni setelah diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan lama lagi akan datang apa? Hari kiamat. Makanya tadi disebutkan oleh Imam Al-Baghawi bahwa bi'tsatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min asyratis sa'ah. Diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pertanda bahwa hari kiamat itu sudah dekat. Wa fi sahihi an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma marfu'an, innama ajalukum fi man madha qablakum min al-umami min salatil asri ila maghribis syams. Sesungguhnya waktu umur kalian, yakni umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai tegaknya hari kiamat bila dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, itu waktunya adalah setelah sholat asar sampai datangnya waktu maghrib. Dekat berarti. Jadi perbandingan umur atau
masa waktu umat akhir zaman setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai datangnya hari kiamat itu seperti waktu asar sampai maghrib, yakni dekat. Dalam lafaz yang lain dia mengatakan innama baqa'ukum fi ma salafa qablakum minal umami ma baina salatil asri ila ghurubis syams. Keberadaan kalian di dunia ini bila dibandingkan dengan umat-umat sebelum kalian dari sisi waktu, yaitu apa? Perbandingannya yaitu setelah salat asar, di antara salat asar sampai tenggelamnya matahari. Jadi kalau masa 24 jam, itu masa waktu kita itu apa? Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat akhir zaman ini, yaitu waktu di antara salat asar dan tenggelamnya matahari. Tentu apa? Sudah dekat dengan hari kiamat. Jadi ini menunjukkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala, pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang dekatnya hari kiamat, dan juga di sana ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa hari kiamat itu telah dekat. Ini membuat kita memiliki perhatian yang besar untuk mempelajari, mengimani, dan juga mempelajari serta mengetahui tanda-tanda terjadinya hari kiamat tersebut, sehingga kita apa? Selalu siap menghadapi, menyiapkan diri menghadapi hari tersebut. Tentu dengan melakukan amal soleh, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyiapkan bekal sebagaimana yang tadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya jiwa itu memperhatikan apa yang dia siapkan untuk apa? Hari kiamat, hari besok. Walihada aktsara an-nabi sallallahu alaihi wasallam min bayani asratiha wa amaratiha. Oleh karena itu banyak sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Wa akhbara amma ya'ti baina yadayha min al-fitan, dan dia juga mengabarkan bahwa sebelum datang hari kiamat akan terjadi berbagai macam fitnah, berbagai macam peristiwa besar. Wa nabbaha ummatahu wa hadzarahum, dia juga mengingatkan mereka agar supaya berhati-hati, waspada, siap sedia dalam menghadapi datangnya berbagai macam fitnah yang terjadi sebelum datangnya hari kiamat. Amma waqtu maji'iha fa huwa mimman faradallahu ta'ala bi'ilmihi wa akhfahu 'anil ibadi li ajli maslahatihim liyakunu ala isti'dadin daiman. Adapun kapan pastinya, kapan waktu pasti terjadinya hari kiamat, maka ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, adalah perkara gaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang nabi yang paling dekat dan seorang nabi yang mulia, seorang malaikat yang paling dekat, dan seorang nabi yang paling mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengetahui. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anis sa'ah," kabarkanlah kepadaku kapan terjadi hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il." Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Yani apa? Kita berdua sama-sama tidak tahu. Bahasa gampangannya apa? Kita berdua sama-sama tidak tahu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan lafaz yang lebih tandas. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Yakni saya tidak tahu, kamu juga tidak tahu. Jadi waktu tepatnya terjadi hari kiamat adalah ilmu ghaib, perkara ghaib yang disimpan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang kapan terjadi hari kiamat. Sehingga bila ada orang yang mengklaim dia mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, menentukan waktunya,
memastikan waktunya, maka dia adalah orang yang apa? Seorang pendusta. Seorang apa? Seorang pendusta. Sebab seorang nabi yang diutus, seorang malaikat yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu malaikat Jibril, keduanya sama-sama tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Di akhir surat Luqman Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang 5 perkara gaib yang mana 5 hal ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ilmu sa'ah, ilmu pengetahuan tentang kapan terjadi hari kiamat. Demikian juga wa yunazzilul ghaith, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Waktu tepat turunnya hujan juga tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi, seorang malaikat tidak tahu kapan turunnya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Ini juga termasuk ilmu ghaib, apa yang ada di rahim, jenis kelamin, berapa lama janin itu hidup di rahim, apakah dia akan lahir dalam keadaan hidup atau lahir dalam keadaan mati, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan seseorang itu tidak tahu apa yang bisa dia perbuat pada hari besok. Tidak ada yang tahu. Manusia hanya bisa apa? Berencana. Jangankan hari besok, beberapa saat setelah ini kita tidak tahu. Kita tidak bisa memastikan apa yang kita siapkan, apa yang kita inginkan untuk kita lakukan, belum tentu kemudian terrealisasi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa yang terjadi pada hari besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di negeri mana dia wafat, termasuk waktu kapan dia wafat. Jadi tidak ada yang tahu. Seorang nabi, seorang malaikat, siapa saja, tidak ada yang tahu di negeri mana dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu terjadinya hari kiamat adalah perkara gaib, tidak ada yang tahu, dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kapan terjadinya hari kiamat ini agar kita menyiapkan diri. Liyakunu ala isti'dadin daiman, agar supaya para hambanya senantiasa berada dalam kondisi siap, selalu siap sedia, menyiapkan diri mereka untuk menghadapi hari tersebut. Kama akhfa subhanahu an kulli nafsin waqta hululi ajaliha, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sembunyikan kapan ajal setiap kita. Demikian juga dia menyembunyikan kapan terjadinya hari kiamat. Jadi setiap kita tidak diketahui kapan ajal. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan ajal masing-masing dari kita. Litakuna daiman ala uhabatin al-isti'dadi wal intizar, agar supaya dia senantiasa berada dalam kondisi siap, menyiapkan dirinya untuk menghadapi hari tersebut, dan tidak bermalas-malas dalam melakukan amal saleh. Qala al-allamah as-Safarini rahimahullah, thumma alam an ashrat as-sa'ati wa amaratiha tanqasimu ila 3 aqsam. Al-Imam as-Safarini rahimahullah beliau mengatakan, kemudian ketahuilah sesungguhnya tanda-tanda dan alamat-alamat terjadinya hari kiamat itu terbagi menjadi 3. Qismun dhahara wa anqadha. Bagian yang pertama telah terjadi dan sudah tiada. Ini sudah berlalu waktunya. Jadi ada tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan sudah berlalu. Wahiyal amaratu al-ba'idah, itu adalah tanda-tanda yang jauh, yakni sudah terjadi. Wa qismun dhahara wa lam yanqadi. Dan bagian yang kedua sudah muncul tapi masih terus berlangsung dan semakin banyak. Ini bagian yang kedua. Yang ketiga kata beliau adalah bal la yazalu fi ziyadatin hatta idza balagha al-ghayah dhahar. Bahkan semakin bertambah. Tanda-tanda ini yang kedua ini bahkan semakin bertambah, tidak berkurang, bahkan semakin bertambah kemunculannya. Wal qismu tsalits
bagian yang ketiga, tanda yang ketiga adalah al-amaratu al-kabirah, tanda-tanda yang besar, yang mana ketika muncul tanda ini langsung diakhiri dengan datangnya apa? Hari kiamat. Jadi ketika muncul tanda-tanda ini satu demi satu, pada akhirnya nanti adalah tegaknya hari kiamat. Ini adalah tiga jenis tanda-tanda datangnya hari kiamat yang disebutkan ada tiga bagian, tiga pembagian tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan oleh para ulama. Tanda yang pertama yang dikenal dengan tanda kiamat yang kecil, tanda-tanda yang kecil, itu peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Kemudian yang kedua adalah tanda-tanda yang pertengahan, yaitu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan terus bertambah, terus bertambah. Yang ketiga belum terjadi, dan ini adalah tanda-tanda besar, yang mana apabila tanda ini telah muncul, pada akhir dari tanda ini adalah apa? Tegaknya hari kiamat. Yang pertama, diantara yang pertama, tanda-tanda yang pertama, yaitu yang sudah terjadi, bi'tsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mautuhu wa fathu Baitul Maqdis. Diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kematian beliau dan penaklukan Baitul Maqdis. Ini sudah terjadi. Sebelumnya Baitul Maqdis dikuasai oleh orang-orang Yahudi dan Nasara, kemudian dikuasai oleh kaum muslimin di zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ditaklukkan, dikuasai oleh kaum muslimin. Yang kedua, wa minha qatlu amiril mu'minin Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Yang kedua adalah terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, khalifah yang ketiga. Jadi terbunuhnya Utsman ibn Affan dari tangan para pemberontak, para khawarij pada zaman itu, di mana mereka mengepung kediaman beliau dan membunuh beliau radhiyallahu taala an. Itu pertanda bahwa hari kiamat telah itu adalah salah satu dari kejadian tersebut, adalah salah satu dari tanda-tanda hari kiamat. Qala Hudzaifah radhiyallahu taala an, awwalul fitani qatl Utsman. Fitnah pertama yang terjadi pada umat ini adalah terbunuhnya Utsman. Dan memang begitu. Setelah terbunuhnya Utsman, terjadi berbagai macam fitnah sesudah itu. Muncul kaum Khawarij, muncul kaum Syiah, terjadinya peperangan yang terjadi di antara para sahabat, perang Siffin, perang Jamal, kemudian peperangan-peperangan berikutnya. Jadi fitnah pertama itu terjadi ketika terbunuhnya sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Setelah kejadian itu terjadi berbagai macam fitnah pada kaum muslimin. Terjadi perpecahan, muncullah berbagai firqah-firqah sesat seperti Khawarij, Rafidhah, kemudian Jahmiyah, Qadariyah, Jabriyah, Murji'ah dan seterusnya sampai hari ini. Wa minha khuruju kadzdzabina dajjalin kullun minhum yad'i annahu nabi. Di antara tanda hari kiamat yang sudah terjadi adalah munculnya para pendusta yang mengklaim sebagai nabi. Bahkan setelah Nabi SAW wafat, muncul beberapa orang nabi palsu, Musailamah al-Kadzdzab dan yang lainnya. Para pendusta yang mengklaim, mengaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa minha zawalu mulkil Arab. Yang diantaranya juga adalah tanda kiamat yang sudah terjadi, hilangnya kekuasaan bangsa Arab. Jadi dengan runtuhnya Khalifah Abbasiyah lalu berpindah kepada seperti misalnya Turki Utsmani, yang mana mereka adalah dinasti yang bukan dimiliki oleh orang Arab, tapi dimiliki oleh orang-orang Atrak atau Turki, bukan dari kalangan Arab. Wa minha kathratul mal. Di antaranya juga adalah banyaknya harta, yakni
melimpah ruahnya harta manusia. Di antaranya juga adalah kathratuz zalazil wal khasaf wal masakh wal qadh. Banyaknya terjadi gempa bumi, penenggelaman, dan yang lainnya, bencana. Nah, ini juga masih terjadi sampai hari ini. Walaupun sudah banyak terjadi di zaman dahulu, tapi ini juga termasuk tanda-tanda yang sampai sekarang masih ada. Sebagian darinya telah terjadi, seperti terbelahnya bulan. Di antaranya juga seperti terbelahnya bulan, sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kita bacakan di awal tadi, iqtarabatis sa'atu wa insaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan terbelahnya bulan. Ini terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Itu adalah di antara tanda-tanda hari kiamat yang telah terjadi, yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tanda-tanda yang pertengahan atau tanda-tanda yang sedang terjadi dan terus bertambah dan semakin banyak. Dan ini tanda yang paling banyak. Tanda-tanda yang pertengahan ini merupakan tanda-tanda hari kiamat yang sangat banyak. Di antaranya seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yakuna as'adun nasi bid dunya laka'a ibn laka'a." Tidak akan datang tegak hari kiamat sampai orang yang paling beruntung dengan perkara dunia adalah Laka' ibni Laka'. Laka' ibni Laka' ini adalah satu istilah, yaitu orang yang seorang budak yang bodoh, hina, tapi dia menguasai dunia. Ini maksudnya adalah orang-orang yang bahwasanya hari kiamat itu tidak akan tegak sampai muncul di tengah-tengah manusia orang-orang yang bodoh, orang-orang yang pandir, tapi mereka menjadi pemimpin, menjadi penguasa, memimpin orang-orang yang justru mereka lebih pintar dari dia. Ini adalah tanda hari kiamat disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. La taqumu as-sa'atu hatta yakuna as'adun nasi bid dunya laka'a ibni laka'. Tidak tegak hari kiamat sampai orang yang paling beruntung dengan urusan dunia adalah orang yang diistilahkan oleh Nabi dengan Laka' ibni Laka'. Maksudnya adalah seorang yang bodoh, tapi dia mampu menguasai dunia. Di antara tandanya juga, tanda yang pertengahan yang sedang terjadi dan terus terjadi, semakin bertambah, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dinihi kal qabidi 'alal jam." Akan datang pada manusia satu masa di mana orang yang sabar berpegang terhadap agamanya seperti seorang yang menggenggam bara api. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti 'alan nasi zaman as-sabiru 'ala dinihi kal qabidi 'alal jam." Akan datang satu masa di mana di saat itu orang yang gigih, bersabar, teguh, istiqomah dalam menjalankan ajaran agamanya seperti orang yang memegang bara api. Ini sesuatu yang berat. Kalau dia tidak sabar, dia akan melepaskannya. Karena sesuatu yang berat, tidak ada orang yang kuat barang sesaat memegang bara api. Menyentuh saja sudah dari jauh saja dia akan menjauhkan tangannya ketika ada bara, apalagi memegangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang yang komitmen, yang istiqomah, sabar
dalam menjalankan agamanya di zaman tersebut seperti orang yang al-qabidi 'alal jamr, seperti orang yang memegang bara api. Dan itu memang terjadi di zaman ini karena saking banyaknya fitnah, saking banyaknya syubhat, syahwat, sehingga orang yang istiqomah dalam agamanya dia akan mengalami kesulitan yang berat, sehingga dibutuhkan kesabaran. Makanya mereka akan diberi orang-orang yang sabar di akhir zaman. Di tengah berbagai macam fitnah, mereka dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka mendapatkan pahala seperti 50 orang. Ketika ditanya oleh para sahabat, apakah 50 orang dari kalangan mereka atau 50 orang dari kalangan kami? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal minkum, 50 orang dari kalangan kalian, yakni kalangan para sahabat. Bukan berarti kemudian kita akan mengalahkan para sahabat, tidak. Kita tidak akan pernah bisa mengalahkan para sahabat. Tapi derajat kita atau pahala orang yang berpegang dengan agama tersebut seperti pahala 50 orang sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Di antaranya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan lainnya dari hadis Anas ibni Malik radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Tidak akan tegak hari kiamat sampai manusia berbangga-bangga dengan masjid, bermegah-megah dalam membangun masjid. Jadi masing-masing membanggakan masjid yang mereka dirikan. Zaman sekarang tidak usah jauh-jauh di daerah kita ini, orang membangun masjid berupaya membangun dengan sebagus mungkin, semegah mungkin, seindah mungkin, sekalipun isinya kosong. Mereka tidak peduli apakah masjid yang didirikan itu nanti diisi oleh para jamaah ataukah tidak. Mereka membangun masjid dengan begitu luas, dihiasi dengan berbagai macam hiasan, mengeluarkan banyak anggaran, tapi ternyata isinya kosong. Bahkan di beberapa waktu sholat tidak ada yang sholat, padahal masjid yang megah, besar, luas. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yatabaha an-nasu bil masajid. Tidak akan tegak hari kiamat sampai manusia berbangga-bangga dalam urusan masjid. Di antaranya juga, di antara tanda-tanda pertengahan yang sedang terjadi, yaitu sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nuaim dan Al-Hakim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yakunu fi akhiriz zamani ibadun juhalun wa qurra'un fasaqah. Akan ada di akhir zaman nanti, akan muncul di akhir zaman nanti, muncul orang-orang yang ahli ibadah tapi bodoh dalam urusan agama. Demikian juga muncul orang-orang yang ahli baca Al-Quran tapi fasik, suka berbuat dosa. Mereka ahli Quran, penghafal Al-Quran, ahli baca Quran, tapi ternyata mereka tenggelam dalam kefasikan. Nah, itu kita lihat pada zaman ini, orang-orang yang sibuk ibadah tapi didasarkan di atas kejahilan. Mereka tidak mendasari ibadah mereka itu dengan ilmu, sehingga mereka beribadah di atas kesesatan. Demikian juga munculnya orang-orang yang ahli baca Al-Quran tapi terjerumus ke dalam berbagai macam dosa. Hafid tapi rokok 24 jam. Nah, itu. Dan seterusnya. Dan itu banyak terjadi. Orang hafal Quran tapi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terang-terangan ataukah sembunyi-sembunyi. Di antaranya juga seperti dalam hadis Jibril ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril tentang fakhbirni an amaratiha, kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu rabbataha,
Budak perempuan melahirkan tuannya. Budak tapi melahirkan apa? Tuan. Para ulama mereka menafsirkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dengan dua makna. Mana yang pertama, di akhir zaman nanti akan terjadi banyak peperangan dan kaum muslimin memenangkan peperangan-peperangan tersebut, sehingga mereka banyak menawan wanita-wanita kafir dan dijadikan budak. Lalu kemudian budak-budak tersebut melahirkan tuan. Jadi orang merdeka menikah dengan seorang budak, memiliki budak, lalu kemudian karena budak halal bagi dia, kemudian dari budak itu lahir anaknya adalah manusia merdeka. Manusia merdeka seperti bapaknya, tuan dari ibunya. Jadi tafsiran yang pertama, bahwa di hari kiamat nanti, di akhir zaman nanti akan banyak terjadi peperangan dan kaum muslimin memenangkan peperangan tersebut, sehingga mereka banyak menawan wanita-wanita kafir dan jadikan sebagai budak-budak. Tafsiran yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, dan itu banyak kita lihat di zaman ini, yaitu banyak munculnya anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua mereka, terutama kepada ibunya, sehingga dia menjadikan ibunya seperti budak. Ibunya melahirkan dia, tapi ibunya kemudian menjadi seperti budak. Yang memperbudaknya adalah anak yang dia lahirkan sendiri. Ini tafsiran yang kedua. Dan itu memang terjadi di zaman ini, betapa banyak anak-anak yang muncul, anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Mereka bahkan ada yang membunuh orang tuanya dan seterusnya, menyiksa orang tuanya, memukul orang tuanya, dan itu banyak kita lihat, kita dengar, dan kita baca. Antali dal amatu rabbataha wa antara al-hufata al-urata al-alata di'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan kamu mendapati orang-orang yang miskin, al-hufat, orang-orang yang telanjang kaki, yang tidak berpakaian, alah, miskin, pekerjaannya mengembala domba, tapi yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Nah, ini tanda pertengahan dari datangnya hari kiamat. Di antaranya juga adalah ittikhadhu al-masajid turuqan, menjadikan masjid sebagai jalan masjid, jadikan sebagai jalan orang lewat. Nah, ini juga termasuk tanda pertengahan akan terjadinya hari kiamat. Di antaranya juga sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, dia mengatakan, ala uhaddithukum bi haditsin sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yuhaddithukum bihi ahadun ghairi. Aku akan menceritakan kepada kalian, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala an, satu hadis yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang akan menceritakan kalian tentang hadis tersebut. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna min asyratis sa'ati ay yurfa'al ilmu wa yakthura al-jahl wa yakthura az-zina wa yakthura syurbul khamri wa yaqilla ar-rijalu wa yakthura an-nisa'u hatta yakuna li 50 imra'atun hatta yakuna li 50 imra'atan al-qayyimul wahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu. Diangkatnya ilmu adalah dengan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan para ulama. Mewafatkan para ulama di antaranya. Wa yakthurul jahl, tersebarnya kebodohan. Ilmu terangkat, tersebar kebodohan. Wa yakthuruz zina, terjadi banyak perzinahan di mana-mana, yang tersimpan maupun yang terang-terangan dan seterusnya. Wa yakthuru syurbul khamr, banyak terjadi orang minum minuman keras, ini juga banyak. Wa yaqillar rijal wa yakthurun nisa, semakin sedikit laki-laki dan semakin banyak perempuan.
Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid, sampai 50 orang wanita itu dipimpin atau diurus oleh satu orang laki-laki. Maksudnya di sini seorang laki-laki dia mengurusi 50 orang perempuan, mungkin istrinya 4 orang, kemudian anak perempuannya dan saudara perempuannya, ibunya, bibi-bibinya dan seterusnya. Dia sendiri yang bertanggung jawab terhadap berapa? 50 orang perempuan. Saking banyaknya perempuan. Ini adalah berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini merupakan, kata beliau, inna min asyratis sa'ah, termasuk tanda-tanda hari kiamat. Yaqillar rajulu ar-rijalu wa yakthura an-nisa. Laki-laki jumlahnya sedikit dan perempuan semakin banyak jumlahnya, sampai untuk 50 orang perempuan mereka dipimpin oleh satu orang laki-laki yang bertanggung jawab atas mereka, satu orang laki-laki. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan dengan tanya jawab setelah salat Isya باذنillah subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.